Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali Mitra JIC. Alhamdulillah pagi hari ini saya ditemani oleh Ustadz Agus Handoko. Beliau adalah koordinator dakwah Pusat Pengkajian dan Pemahaman Islam Jakarta. Nah, kita akan membahas tema-tema yang tentunya lagi viral hari ini. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustadz Agus terlebih dahulu. Gimana Ustadz kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah kabar baik ya. Saya buka nih ya Buka maskernya Ustadz, ya. betul. Baik. Biar bukan wajah antum terlihat. Masya Yes. Allah. Ini Sat, kita dihadapkan dengan fenomena antara toleransi. Hmm. Tapi pada tema kali ini kita apakah boleh Islam bertoleransi atau toleransi boleh Kak terhadap kemaksiatan gitu Ustaz. Sebelum antum jelasin itu Tat, kita lebih dulu kita ulas apa sih makna toleransi gitu Ustaz. Baik. Baik, terima kasih Kang Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matillah assalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Para mitra JIC dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saat ini kita mengkaji tentang toleransi dalam perspektif syariah. Jadi kalau berbicara toleransi itu tidak terlepas dari lugatan wa istilahan. Kalau istilah bahasa Arab ya. Kalau istilah kita secara ilmiah etimologi dan terminologi. Nah, apa itu toleransi secara etimologi atau secara bahasa? Itu adalah maknanya menahan diri. Kalau dibahasakan ada ad-difa'u 'anin nafs, menahan diri. Nah, kalau istilah bahasa Latin kan tolerare tulisannya betul. kan, kalau bahasa Inggrisnya tolerance. Nah, ketika diistilahkan ke bahasa Indonesia toleransi. Nah, orang yang tidak memiliki sikap toleransi disebutnya intoleransi. Ada kalimat innya gitu. Tapi kalau kita perhatikan secara etimologi, tolerance atau tolerer itu memiliki makna adalah menahan atau sikap sabar. Secara terminologi atau istilahan yang kita kenal, bahwasanya toleransi itu adalah sikap saling menghargai, sikap saling menghormati antar keyakinan, antar perbedaan di kalangan umat manusia. Nah, perbedaan ini tidak menyebabkan konflik. Jika menyebabkan konflik, maka itu keluar dari kaidah toleransi. Baik, sekarang kita akan bahas fenomena yang terjadi. Seringkali sebagian masyarakat kita mengatasnamakan toleransi, tapi mereka keluar dari aturan-aturan baku saling menghargainya, saling menghormatinya. Contoh begini, kalau ada kemaksiatan, sesuatu yang sekiranya sifatnya melanggar aturan, baik aturan negara kita maupun aturan syariat, ajaran agama kita, maka itu disebut kita harus saling toleransi. Padahal jika kita perhatikan seseorang yang menghargai dalam arti bertujuan kemaslahatan. Jadi harus ada rambu di situ. Jadi menghargai bukan dalam kemaksiatan, tapi menghargai atau bekerja sama di dalam kebaikan, kemaslahatan. Itulah yang disebut di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, konsep yang kita pegang kalau menurut syariat Islam atau syariat ajaran Islam adalah konsep bagaimana kita memiliki sikap toleransi dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal yang bersifat kemaslahatan. Sehingga dampak dari sikap toleransi kita akan berdampak juga kebaikan. Namun sebaliknya, jika kita bertoleransi terhadap perilaku-perilaku kemaksiatan, perilaku-perilaku dosa, maka dampaknya ini nanti akan keburukan, destruktif, bukan konstruktif. Maka harus ada batasan, rambu, atau disebut dengan doabit. Kalau dalam kaidah-kaidah di dalam ilmu penafsiran, ilmu tafsir atau ilmu hadis itu ada doabit. Doabit itu apa? Aturan baku, kaidah-kaidah yang tidak bisa seseorang memahami konsep toleransi ini hanya sebatas apa yang
inginkannya. Iya, iya. Contoh, ada seorang yang memiliki komunitas gay misalnya. Kemudian komunitas ini ingin diakui oleh publik. Sehingga dia mengatakan, publik harus memiliki sikap toleransi terhadap komunitas kami. Nah, padahal jika kita amati, ketika komunitas melanggar aturan, baik aturan negara maupun aturan ajaran agama, maka dialah yang harus memiliki sikap toleransi terhadap orang yang tidak sepaham dengan pemikirannya seperti itu. Karena apa? Dia khariqul adah, keluar dari adat atau kebiasaan masyarakat pada umumnya. Pada umumnya adalah masyarakat ketika menikah itu lawan jenis. Kan jelas di dalam Al-Quran. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Kalimat azwajan, berpasang-pasangan, itu adalah kalimat yang titik beratnya mereka berlawan jenis. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, menjadi damai, tentram. Nah, tidak akan mungkin sebuah komunitas yang dia suka sesama jenis, kemudian dia menjadi hidupnya tenang. Karena apa? Yang namanya melanggar aturan, baik aturan negara maupun aturan syariat, ajaran agama, maka itu akan berdampak buruk. Tidak akan mungkin ajaran agama mengarahkan kepada perilaku-perilaku keburukan. Rata-rata seluruh ajaran agama mengarahkan umatnya untuk perilaku kebaikan. Kalau ada ajaran agama, misalnya, dia membolehkan kemaksiatan untuk dilakukan, berarti ajaran agamanya perlu dipertanyakan, kan gitu. Nah, oleh karena itu, menurut saya, toleransi ini harus memiliki duabit. Batas-batasan. Ya, aturan mainnya. Seperti apa? Kalau misalnya orang memahami kalimat, kalau dalam istilah Arabnya tasammuh atau tawassut, ya, yaitu sikap menghargai atau sikap menghormati, atau bahasanya ya kita toleransi, itu memiliki makna adalah toleransi saling menghargai yang memiliki dampak atau efek kemaslahatan umat, bukan mafsadah. Gitu. Gitu ya. Bukan kerusakan. Jadi intinya kebaikan ya. Tidak Gitu. menimbulkan kerusakan. Tapi ketika kita bicara konteks yang tadi antum sampaikan, Ustaz, terkait toleransi terhadap kemaksiatan, dalam hal ini LGBT. Kita tahu, Ustaz, sekarang mereka sedang memframing, Ustaz, ya kan? Seolah-olah tuh kita atau orang-orang yang tidak mendukung kegiatan LGBT kan, aktivitas LGBT. Kita seolah-olah tuh dipersalahkan saat justru hari ini seperti itu, Ustaz. Kita dibilang kaum yang intolerans. Terus dakwah kita yang menyatakan bahwa mereka tuh tidak sesuai fitrah, ya kan? Bahkan mereka tuh ditolak lah dari segi hukum Indonesia sendiri, mereka ditolak, Ustaz. Bahkan ucapan-ucapan yang kita sampaikan itu dianggap oleh mereka tuh termasuk kategori menghujat, hate speech, gitu. Lalu bagaimana, Ustaz, dalam pandangan antum, Ustaz? Apakah pernyataan toleransi ke mereka itu dibolehkan atau justru tadi antum bilang sama sekali tidak diperbolehkan, Ustaz? Nah, jadi begini, sebuah komunitas memang seringkali mengatasnamakan kebenaran menurut pemikirannya, menurut pendapatnya. Komunitas LGBT akan menganggap kami ini masyarakat sesuai fitrah. Maka masyarakat yang di luar kami harus menghargai kami. Sebetulnya begini, nalar mereka harusnya, mereka berpikir, Allah sudah ciptakan, atau Tuhan lah, sudah ciptakan manusia ini secara naluri kemanusiaan memiliki pasangan-pasangan hidup atau lawan jenis. Nah, ketika mereka melakukan di luar fitrah manusia, fitrahnya manusia apa sih? Pasti suka lawan jenis. Kalau di luar dari menyukai lawan jenis, berarti dia ada penyakit di situ.
Nah, penyakit ini kan tidak bisa digeneralkan untuk akui. Kita hidup sehat misalnya, kemudian ada orang sakit, kemudian orang sakit itu menginginkan harus sama seperti orang sehat. Contoh, kan kasus pandemik beberapa waktu lalu menyebabkan banyak corona, muncul delta, muncul kemudian omikron. Ya, baru omnya itu untungnya belum omikron. itu istilah just kidding aja gitu ya.